Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Begi Haris Setiawan, kelas TMK 3A, NIM 3619 2130 2021. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah kontrol adaptif. Yang pertama, pilihlah 2 job sheet praktikum kontrol adaptif di bawah ini berdasarkan nomor NIM ganjil dan genap yang Anda miliki. Di sini saya mempunyai ganjil yang NIM yang ganjil, jadi saya memilih yang nomor 3, yaitu menganalisa tingkat kecerahan LED. Tujuannya yang pertama menggunakan Arduino untuk mengaplikasi pengaturan tingkat kecerahan nyala LED. Yang kedua, membuat program sederhana untuk aplikasi pengaturan tingkat kecerahan nyala LED. Untuk alat dan bahan, yang pertama 1 buah papan Arduino Uno, 1 buah breadboard, 1 buah LED warna merah, 1 buah resistor 300 ohm, 2 buah push bottom, dan yang terakhir kabel jumper. Untuk rangkaian, yang pertama adalah seperti biasa, siapkan sebuah alat-alat dan bahan di atas yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kemudian kaki negatif LED disambungkan ke resistor menuju ground. Yang ketiga, siapkan 2 buah push bottom. Yang ketiga, lalu push bottom yang kedua disambungkan ke ground dan pin 3 pada board Arduino. Yang keempat, setelah itu lakukan pemrograman menggunakan aplikasi Arduino pada laptop. Untuk prosedur percobaan, yang pertama tekan tombol push bottom, kemudian amati dan jelaskan proses yang terjadi. Yang kedua, tekan push button, kemudian amati dan jelaskan proses yang terjadi. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Yang ketiga, ubah nilai brightness yang dibatasi dari 0 sampai 215 menjadi 100 sampai 255. Kemudian amati yang terjadi dan berikan tanggapannya. Yang keempat, buatlah laporan dari praktikum. Selanjutnya saya akan memilih nomor yang 7 untuk soal nomor 1, yaitu aplikasi termometer digital dengan LCD. Tujuannya menggunakan Arduino untuk tampilan aplikasi termometer digital yang ditampilkan pada LCD display. Yang kedua, membuat program sederhana untuk aplikasi termodigital yang ditampilkan pada LED display. Untuk alat dan bahan, 1 buah papan Arduino Uno, 1 buah breadboard, 1 buah sensor suhu LM35, 1 buah LCD 2x16, dan yang terakhir kabel jumper. Untuk cara merangkai, yang pertama pin V0 pada LCD disambungkan ke kaki potensiometer. Yang kedua, pin R per W pada LCD disambungkan ke ground. Ketiga, pin RS pada LCD disambungkan ke pin nomor 6 pada Arduino. Nomor 4, pin E pada LCD disambungkan ke pin 7 pada Arduino. 5, untuk pin untuk data D4 sampai D7 pada LCD disambungkan pin 9 sampai 12 pada Arduino. Nomor 6, VDD dan A pada LCD disambungkan ke plus 5 volt. Nomor 7, VSS dan K pada LCD disambungkan ke ground. 8, lakukan pemrograman menggunakan aplikasi Arduino. Untuk prosedur percobaan, yang pertama jelaskan program, lalu amati dan jelaskan. 2, pada bagian program LED set kursor 0,1 ganti 0.1 dan 0. Nomor 3, buatlah program untuk menampilkan tulisan pada LCD. Yang pertama D3 listrik dan baris kedua teknik elektro. 4, buatlah pemrograman panaskan sensor suhu. 6,
Yang keenam, panaskan sensor suhu. Yang keenam, lalu amati dan buat laporan pada rangkaian yang dicoba tadi. Untuk soal nomor 2, dengan teknologi maju diperlukan efisiensi kapal untuk bersandar di pelabuhan agar lebih aman. Maka rancanglah sistem kontrol kapal laut yang akan sandar di pelabuhan secara otomatis. Yang kedua, saya jawab perancangan simulasi sistem kontrol standar otomatis dengan jenis kapal AHTS, Ancor, Handling, Tug Supply. Kontrol logika fusi digunakan untuk kontrol kemudi dan simulasi menggunakan data dan dari spesifikasi kapal sebenarnya menggunakan model Nomoto Orde 2. Untuk uraian perancangan permodelan dinamika kapal, permodelan rudder kapal dengan spesifikasi PCC sebesar 380 volt dan time constant sebesar 0,05 propeller 500 rpm. Untuk penentuan sandar kapal, lintasan yang digunakan untuk jalur bersandar kapal ditentukan oleh posisi kapal terakhir yang masuk ke area sandar kapal, yaitu berada di dermaga Jamrut Utara. Untuk simulasi, agar simulasi mendekati kondisi yang sebenarnya, dilakukan permodelan arus laut dengan kecepatan arus sesuai dengan kondisi keadaan rel di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa simulasi sistem kontrol sandar kapal otomatis dapat mengikuti trajektori yang ditentukan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.